nggak pulang-pulang. Kemana aja dia? Hati saya merasa saya tidak tenang. Makanya kalau anak nangis terus, suami kamu di luar sana lagi berbuat yang nggak benar. Benarkah sudah tidak ada harapan? Sekarang kalau misalnya ditanya nih saudaraku, sebenarnya perselingkuhan tuh datangnya dari awal dari mana sih? Ada yang bilang, oh dari zaman Yunani, Romawi kuno, bangsa-bangsa Asia kuno hingga sekarang. Makanya itu sekarang jadi budaya, tren perselingkuhan. Ya kan udah biasa kali ya. Tapi bahaya loh kalau udah biasa berselingkuh. Karena awalnya itu adalah apa? Gara-gara Adam dan Hawa itu. Pertama kan intim sama Tuhan tuh. Lalu kemudian ketipu sama setan, sama ular. Terus mulai tuh Hawa gak setia. Kan perselingkuhan itu terjadi apa sih? Berubahnya setia dari komitmen kita dan hubungan kita dengan pihak yang awalnya sudah kita berkomitmen. Terjadilah perselingkuhan. Makanya kalau orang udah berselingkuh, sebenarnya dia tahu sih dia kambing hitamnya. Tapi dia cari kambing hitam yang lain. Karena apa? Saya berselingkuh kan ada sebabnya. Bukan karena saya mau berselingkuh. Ya tapi ujung-ujungnya kan perselingkuhan, tetap perselingkuhan. Sudah mabuk minuman, ditambah lagi judi, masih saja abang tergoda jalan kembang, tak sudi ku tak sudi. Mau kemana? Mau cari pinjaman buat beli minyak sama beli beras. Oh gitu. Nih. 20.000. 20.000 cukup beli apa, Pak? Zaman sekarang semua serba mahal. Kamu kira cari duit gampang? Udah nggak ada duit, cukupin aja. Giliran di luar aja buat judi, buat nyawer selalu ada. Giliran di rumah nyautin yang nggak pernah ada. Oh ini langsung tak tampilin aja Pak. Buat. Udah, lu diam aja. Ini duit cukupin aja. Wah saya tendang Pak. Saya pukul dulu. Kadang dia melawan, saya itu aja saya gulung aja. Dasar suami gila. Kasih duit 20.000. Apaan 20.000? Tang 50.000 ngasih duit 20.000. Mati lama-lama gua. Udah sakit. Sakitnya gini, makanin dia istilahnya belum kenyang. Beliin baju saya juga nggak pernah, makein saya emas juga nggak pernah, pukulan terus-terusan, sakit. Puji, itu gimana sih si Mahdi? Udah seminggu dia nggak pulang-pulang. Kemana aja dia? Emang akhir-akhir ini jarang pulang, Bu. Kadang 4 hari, kadang seminggu, nggak tahu kemana. Nggak ditanyain kemana perginya? Apa dia kalau pulang ngasih duit nggak? Ngasih sih, ya tapi ya gitu, seadanya. Kalau ditanya lebih marahin dia. Aturannya jangan begitu tuh jadi istri. Harus ditanyain. Ya, mau ditanya gimana, Bu? Kalau ditanya lebih marah dia. Mbak Puji, gawat Mbak. Gawat gimana sih Mbak Sri? Ya ampun, pagi-pagi udah bikin ribut. Itu suamimu si Mahdi. Gimana nggak gawat? Suamimu 2 hari lagi mau nikah. Si Mahdi. Ada orang bilang, Puji, ini si Mahdi ya, sama janda mau nikah katanya. Mau nikah? Iya. Nikah di mana, Mbak? Gimana ya? Duh, kurang ajar tuh si Mahdi. Kita berangkat, kita harus ngeliat tuh. Di mana tuh tempatnya? Sekar, ntar lagi kan kita mau nikah. Aku sudah sediain semuanya. Pokoknya semua udah lengkap deh. Tapi itu nanti yang di rumah gimana? Alah, udah kamu tenang aja. Beneran ya? Iya, itu nggak apa-apa kok. Beneran ya? Mahdi, kamu itu ya bener-bener anak kurang ajar. Ibu ngapain kesini? Kalau sama janda itu sudah mau nikah Pak. Malamnya itu kan dipasang terata. Pikir saya nggak datang, bibi saya sama istri. Mahdi itu sudah punya istri sama anak. Dia ini suami nggak bertanggung jawab, tahu nggak? Datang Pak. Wah jadi nggak jadi tuh, berantakan tuh. Besoknya mau hijab, mau malamnya datang. Pokoknya ibu nggak mau tahu ya. Ini pernikahan harus dibatalkan. Udah, akhirnya nggak jadi kan, karena mertua ngamuk. Ya elah Bu, ini kopi dingin banget. Gak ada kopi lain apa Bu? Nggak ada, Pak. Udah minum aja, kopi habis. Mau beli nggak ada duit, emang Bapak ngasih duit. Aduh.
Aduh. Puji, kamu kenapa? Bu. Nggak tahu sakit apa ya, Bu. Mahdi, ini kenapa ini? Istrinya lagi sakit ini. Apaan sih Bu, ganggu aja? Ini lagi ngopi enak-enak. Itu istri lagi sakit dibawa berobat. Ngopi-ngopi. Bukannya diurusin istrinya. Iya, nanti dibawa berobat. Emang sakit apa sih? Nggak tahu nih Pak, sakit banget dada rasanya. Beneran tuh, buru-buru dibawa berobat. Nanti makin parah loh. Iya, nanti dibawa berobat. Untuk saat ini, diagnosa kami untuk istri kami temukan sakit kanker payudara. Saya ke puskesmas, dari puskesmas bilang, dari dokter bilang, ini kanker, udah positif kanker ini. Kanker kata saya, iya, karena kan ada benjolan juga diginiin. Oh iya, ini ada benjolan segede gini lah, sekelereng gede itu. Ya udahlah, saya bilang, ya udah Bi, kalau gini saya pulang aja. Saya takutnya saya mati di Tangerang, saya nggak ada siapa-siapa. Setelah saya di Semarang 1 minggu, suami nyusul. Di Semarang juga ya semrawut, di Tangerang juga sama aja. Itu kehidupan tuh, Pak. Permisi Mbak, Ya, mau nanya rumah Pak RT mana Mbak ya? di sebelah situ Pak. Oh, di sana ya? Iya. Ya betul, saya warga baru sih Mbak, mau lapor ke Pak RT. Duh, Mbak, kenapa Mbak? sakit nih Pak. Dia tanya, kenapa? Sakit. Sakit apa Mbak? Kok kayaknya gede sebelah? Iya, sakit kanker saya gitu. Gini Mbak, kebetulan nanti saya mau ada ibadah di tempat saya. Nah, Mbak mau nggak kalau nanti kita bantu doa? Saya gini, didoain. Doain apa? Orang ini harusnya operasi Om, bukan doain. Ya, doain aja kalau mau, kata saya. Orang kanker didoain, mana ada? Ya nggak apa-apa katanya. Tuhan Yesus itu tabib yang ajaib Mbak. Dia bisa menyembuhkan setiap sakit penyakit. Walaupun mungkin secara manusia nggak mungkin, tapi percaya deh, pasti sembuh. Ya nanti saya doakan ya. Ya doain aja kalau mau, saya bilang. Pak. Loh, Ibu ngapain? Kok udah beres-beres aja? Nanti Ibu sakit lagi? Enggak Pak, badan Ibu udah enakan. Tadi pagi bangun tidur, badan Ibu udah segeran. Saya gini, ngolet, harinya kan sakit. Saya bilang, kok nggak sakit? Ah biasa. Oke, kok nggak sakit? Bentar. Saya pencet, saya remet, kok nggak sakit? Bentar. Nggak ada benjolannya ya, saya bilang. Payudara saya kok nggak sakit ini, saya bilang. Tadi malam tuh orang depan doain. Loh kok bisa sembuh ya? Itu didoa kayak mamanya Pak Warno, istrinya Pak Warno ya, sampai nangis. Kalau begitu Ibu nanti mau ke rumah tetangga itu deh. Ibu mau ngucapin terima kasih karena Bapak sama tetangga itu udah mendoakan Ibu. Pak. Mbak. Tadi saya dari rumah Oh, ngapain? mau nyari Bapak. Kebetulan ketemu di sini. Iya. Mau pinjem Alkitabnya boleh? Oh, kita buat apa? Itu kemarin yang Bapak sama suami saya ibadah. Badan saya paginya enakan Pak. Oh. Saya mau lihat. Kok bisa sih Yesus itu menyembuhkan? Ah, ya. Boleh deh, ini saya pinjam Alkitab. Saya pas sekali buka wanita pendarahan 12 tahun. Saya baca, orang ini nggak mati ya. Karena penyakit saya sembuh, terus dapat firman ini, wanita pendarahan itu. Nah, terus di situ saya terus, ya udahlah, saya akan ikut Yesus, saya akan hidup mati, saya akan ikut Yesus, saya percaya Yesus. Karena saya mengalami damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan. Bener-bener ada sukacita. Kemudian diceritain dia sakit, kemudian didoakan, mengalami mujizat. Nah, dari waktu ke waktu saya melihat secara proses dari waktu-waktu memang terus mengalami pemulihan. Saya lihat ketika dia mulai pemulihan, Tuhan memberkati dia juga ya. Begitu dilawat saya nangis tuh Pak. Ingat, ya judi, mukuli istri, terus nyawer tuh Pak.
Kok dulu kalau saya tidak nyawer kan sudah punya rumah. Tuhan melawat saya dengan hati Bapak itu, saya bisa mengasihi istri, menyayangi anak, saudara, gitu Pak. Sampai saya bertobat. Bersyukur dengan Tuhan itu, Tuhan yang merubah karakter suami saya itu. Saya sangat bangga dengan suami saya sekarang. Buat saya Tuhan itu terlalu baik buat saya. Tolong saya dari sakit, merubah suami. Tidak menyangka kalau saya sampai bisa hidup. Sampai hari ini saya nggak menyangka. Saya cuma bisa Tuhan, terima kasih banyak. Seperti yang saya bilang tadi, saudara, perselingkuhan ya tetap aja perselingkuhan. Dampak sosialnya, dampak perasaannya, dampak brutalnya tetap aja ada. Rumah tangga bisa rusak, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Gak cuma sekedar konflik yang berkepanjangan, dampak ke anak-anak juga. Sampai kepada harga diri, martabat, nama baik, nama keluarga. Hingga akhirnya apa? Merasa semua sudah hancur kan, berantakan. Wah, gak ada harapan nih. Udah kita pisah aja deh, cerai. Gak ada harapan sama sekali. Tapi benarkah ketika perselingkuhan terjadi yang berujung kepada perceraian, lalu sudah tidak ada harapan? Makanya kalau anak nangis terus, suami kamu di luar sana lagi berbuat yang gak benar. Hati saya merasa saya tidak tenang. Jadi si anak kami ini setiap malam itu dia rewel, dia selalu nangis. Suami kamu gak pulang-pulang, bahkan gak ngirim uang buat kamu. Ini sudah keterlaluan. Saya habis-habiskan uang gaji saya. Dan saya selalu ganti-ganti pasangan. Minum itu tiap hari. Pokoknya uang selalu habis. Selamat siang, Bu. Siang. Siang, Pak. Saya mencari Pak Irman, Bu. Maaf, suami saya sedang tidak ada di rumah, Pak. Memang ada perlu apa Bapak mencari suami saya? Begini, Bu. Pak Irman sudah memakai uang kantor puluhan juta. Jadi Pak Irman harus bertanggung jawab atas perbuatannya, Bu. Bapak pasti salah. Ini pasti salah paham. Kan suami saya tidak seperti itu, Pak. Ibu jangan menutup-nutupi suami Ibu ya. Ibu bisa kena pasal, Bu. Ya, tapi suami saya memang saat ini... Itu Pak Irman. Tangkap dia, Pak. Suami bekerja di sebuah perusahaan finance begitu, dan dia sebagai debt collector. Saya jatuh bangun. Hutang saya banyak. Jangan bawa Pak menantu saya, Pak. Enggak mau, Pak. Pak, jangan menantu saya, Pak. Jangan bawa suami saya, Pak. Tolong, Pak, saya mau bicara. Tenang, Pak. Pak, tolong ya, Pak ya. Saya akan membayar hutang menantu saya, Pak. Saya akan jual rumah ini, Pak. Tolong ya, Pak ya. Baik, Bu. Dalam waktu hitungan 3 hari, Ibu harus bisa bayari utang-utang yang Bapak pakai itu. Paham? Saya berdoa, saya nggak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan. Saya hanya angkat tangan saya, Tuhan, ini aku sudah tidak mampu. Saya sudah nggak sanggup, Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau, apa rencana Tuhan. Kok sampai hari ini saya mengalami kehidupan yang seperti ini. Saya nggak tahu saya harus ngapain. Akhirnya rumah tersebut terjual dan hasil penjualan rumah bisa untuk menutup hutang-hutang suami saya di kantor. Waktu masuk Magelang, tidak ada pilihan, saya harus menghidupi istri dan anak-anak saya. Saya memutuskan untuk jualan soto keliling. Mas. Halo? Bisa bicara dengan Pak Herman? Suatu saat teman saya telepon dari Banyuwangi. Ada sebuah perkumpulan namanya Pria Sejati. Tahun 2008 teman saya telepon, udah ikut aja, nanti semua aku yang tanggung. Saya putuskan untuk waktu itu saya berangkat dan mengikuti acara tersebut. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Pria itu adalah kepala
Wali adalah sumber, source. Kalau sumbernya kotor, ke bawahnya pasti akan kotor. Dan di situ saya tersentuh dan saya benar-benar merasa hidup saya kotor di hadapan Tuhan. Saya menyesal di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya mau berkomitmen untuk hidup dengan tangan yang bersih, menengadakan doa kepada Tuhan dengan tangan yang bersih. Bu, Iya, Pak. Bapak mau minta maaf sama Ibu. Karena selama ini Bapak sudah kasar. Bapak sudah jahat sama Ibu. Maafin Bapak, Bu. Udah, Pak. Iya, Pak. Ibu sudah memaafkan Bapak. Bahkan, Ibu senantiasa selalu mendoakan Bapak. Dia minta maaf kalau selama ini sudah mengecewakan saya, menyakiti saya. Dia punya komitmen, dia mau benar-benar lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi menjadi seorang suami dan menjadi seorang papa. Saya bangga kepada Tuhan saya. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena lewat pengorbanannya di atas kayu salib, itu membuat hidup saya berubah. Bukan karena kekuatan saya, tapi oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bersyukur sekali Tuhan yang ubahkan suami saya. Dan itu pertobatannya beliau benar-benar kami sekeluarga, saya dan anak-anak rasakan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami sekeluarga untuk kami boleh melayani. Sekarang kami ditangkap oleh Tuhan untuk berada di dalam pelataran Tuhan. Itu yang menjadi anugerah yang besar di dalam kehidupan kami. Masihkah ada harapan? Saya katakan masih ada harapan. Katakan sama dengan saya, saudara. Masih ada harapan. Udah, gak usah pikir yang lain dulu. Kenapa? Karena ketika kedagingan kita, manusia kita itu nyerah nih. Aduh, nyerah deh. Tapi jangan menyerah dengan pengharapan di dalam Tuhan. Karena bisa saja ketika manusia menyerah, tapi Tuhan kan tidak menyerah. Kita masih hidup kan, berarti Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Sama seperti saat ini Tuhan mau mengerjakan sesuatu atas perceraian Anda, perselingkuhan Anda, dan masalah rumah tangga Anda yang sedang dalam titik yang paling runyam. Karena kalau Tuhan sudah campur tangan, maka pemulihan pasti terjadi. Sekalipun saya katakan harus merasakan proses melalui sakit penyakit, melalui banyak hal. Tapi kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 45 sampai 46. Saya akan bacakan ya. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah habis. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapannya yang diperintahkannya kepadamu. Ini harapan loh saudara. Ini bukan teguran atau ancaman dari Tuhan. Pribadi Tuhan itu pribadi absolut kasih. Jadi ini harapan. Kok harapan? Iya. Jawabannya di situ. Berarti kalau kita mau berbalik untuk mendengar suara Tuhan Allah dan kita mau berpegang pada perintahnya saja, bukan perintah diri kita sendiri, lalu tetap dalam perintahnya itu, maka semuanya akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Berarti di balik sakit itu ada pemulihan. Di balik kutuk itu ada mujizat. Yang kita pandang buruk dan gak ada harapan bisa diubah menjadi harapan. Dan ini cuma Tuhan yang bisa bikin begini. Apalagi yang kita khawatirkan, kita ragukan lagi. Bagi Anda yang sudah terlanjur terpisah, coba telisik lagi di dalam hatimu. Kecuali memang kenyataannya, keadaannya harus seperti itu. Tapi kalau ini bicara mengenai gara-gara perselingkuhan, lalu Anda balas dendam, lalu Anda sakit hati, Anda membangun rumah tangga, tapi ini belum selesai, itu lain cerita. Ini harus dipulihkan. Izinkan Tuhan yang akan menyatakan bagaimana Dia akan menolong. Masalah seksual Anda, emosional Anda, atau merasa kurang penghargaan, percayalah, hanya kasih Tuhan yang bisa mengobati itu semua. Nggak bisa hanya dengan mendengar apa kata orang, curhat sembarangan. Nggak bisa. Curhat pun juga harus dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang benar-benar memang sudah mengalami tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku. Anda dikasih oleh Tuhan begitu besar. Letakkan tangan Anda di dada. Dan perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepadaku. Katakan sekali lagi,
Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada aku. Ya Tuhan, aku berdoa bagi mereka Tuhan. Suami istri yang terpisah karena masalah perselingkuhan. Saat ini saya mau perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa pertobatan. Sehingga perselingkuhan itu tidak akan berkepanjangan, anak-anak tidak akan jadi korban. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan kembalikan kasih mula-mula kepada setiap suami dan istri. Dan jikalau memang ada persoalan, Tuhan akan membuka jalan keluar. Dan Tuhan akan melunakkan hati yang tegar tengkuk saat ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka boleh sakit, biarlah mereka tidak memandang bahwa Tuhan menghukum mereka. Tapi itu membuat mereka semakin mau datang kepada Tuhan. Merombak kehidupan mereka. Dan aku berkatakan, kami percaya kuasa-Mu akan mengubah yang buruk menjadi baik dan kutuk menjadi berkat. Karena di balik apa yang kami pandang buruk, Tuhan sediakan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Katakan amin. Yes, amin. Saudara, ada nomor yang ada di layar Anda saat ini. Nomor itu adalah yang dihubungi oleh kisah yang akan saya bacakan ini. Ini kesaksian dari seorang wanita bernama Ira Wau. Dia kasih judulnya berserah adalah kunci pemulihan hidupku. Berserah itu betul, bukan pasrah ya. Kalau pasrah itu kita nggak tahu, main asal sembarangan deh. Tapi kalau berserah tuh kita kasih. Nah, jadi Ira Wau ini seorang ibu rumah tangga, suaminya bekerja sebagai pekerja lepas pengemudi mobil, pengangkut barang. Tapi ekonominya memang sulit, jadi dia punya utang puluhan juta rupiah. Lalu belum lagi harus menanggung hutang orang tua dari suaminya ini. Kemudian pengalaman Ira Wau bersama Sahabat 24 itu dimulai pada tahun 2015 ternyata. Jadi sudah menghubungi Sahabat 24 waktu itu menjelang persalinan anaknya, bayinya itu. Kalau dokter bilang katanya, oh ini sempit nih, ini harus dengan cara sesar. Wah, sesar kan butuh biaya ya. Jadi Ibu Ira Wau ini bingung di tengah rasa sakitnya, ia ingat bahwa di program solusi ada kesempatan menghubungi Sahabat 24. Jadi dia hubungi Sahabat 24, dia cuma minta tolong kuatkan saya. Nah, kala itu Sahabat 24 mengatakan kepada Ibu Ira begini, Ibu harus kuat ya dan yakin Tuhan pasti tolong Ibu. Apakah Ibu percaya mujizat Tuhan itu nyata? Dan Ibu Ira mengatakan saya percaya, dia yakini. Udah gak mikir yang lain lagi. Memang kalau percaya gitu, udah percaya dia jangan mikir yang lain. Aduh percaya tapi aduh nanti gimana ya, itu namanya gak percaya. Jadi kalau percaya sudah. Nah, karena dia percaya dan yakin gak mikir yang lain lagi, apa yang terjadi? Gak perlu sesar saudara. Ibu Ira ini melahirkan normal dan luar biasa. Dahsyat ya. Hanya modal iman percaya kepada Tuhan karena dikuatkan oleh sahabat barunya di Sahabat 24. Nah, pada Maret 2022 Ibu Ira tidak melupakan pengalamannya bersama Sahabat 24. Beliau menghubungi lagi. Kenapa? Karena minta penguatan iman supaya bisa kuat menghadapi penagih hutang dan minta supaya Tuhan buka jalan agar bisa mencicil hutangnya. Satu perkara yang sebenarnya masa bisa sih gitu ya. Tapi kembali Bu Ira itu datang dengan modal percaya dan gak mikir yang lain lagi. Ini penting nih. Jadi pada saat menghubungi Sahabat 24, Sahabat 24 mengatakan suaminya akan diberikan gaji yang lebih dan bisa mencicil hutangnya. Dan Ibu Ira mengatakan begini, itu adalah doa-doa saya yang dijawab Tuhan melalui hamba-hambanya di Sahabat 24. Sehingga sampai saat ini ketika ada permasalahan atau pergumulan, saya langsung minta dukungan doa kepada Sahabat 24 agar saya juga bisa didoakan. Memang hutang-hutangnya tidak langsung lunas terbayar, tetapi ini yang luar biasa. Ibu Ira setelah menghubungi layanan Sahabat 24 dapat rekomendasi dan bisa merekomendasikan juga kepada orang-orang yang juga mengalami pergumulan seperti dia. Apa rekomendasinya? Dikuatkan, jelas. Karena dengan kekuatan itu kita akan mampu mengerjakan apa yang Tuhan berikan. Jadi apa yang kau tunggu lagi saudaraku? Tuhan mengasihimu loh. Melalui program ini kita bisa ngobrol dan Anda bisa menemukan titik terang. Titik terangnya adalah apa? Selain kuasa dan kasih Tuhan, Anda mendapat sahabat baru. Hubungi sahabat baru Anda, itu Sahabat 24. Terkadang di dalam hidup kita diperhadapkan pada ketakutan terbesar kita.
Masalah datang silih berganti, dan kita harus menghadapi semua itu seorang diri. Seolah setiap permasalahan tidak memiliki jalan keluar. Saat itulah Anda butuh dukungan untuk mendapatkan semangat baru. Sahabat 24 hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami ada untuk mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda dengan sepenuh hati. Layaknya seorang sahabat, kami selalu siap melayani Anda. Hubungi kami di nomor berikut ini. Saudaraku, sudah baca artikel yang terbaru belum di www.jawaban.com? Belum sempat? Nah, nanti klik ya di sana karena artikel terbaru selalu diupdate. Kisah nyata inspiratif, jadwal tayangan solusi, mereka sudah siap untuk menerima semua curhat Anda. Your secret is safe with them. Tetapi yang pasti, mereka akan memberikan bagaimana cara-cara Anda untuk mengalami progres dalam kehidupan Anda. Siapa tahu juga kan Anda bisa bersaksi, lalu kemudian kesaksian hidup Anda diangkat dan jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa enggak? Karena hidup kan enggak cuma sekedar melihat cerita kehidupan. Saya percaya kok, kita hidup di dunia ini Tuhan izinkan juga menoreh banyak hal untuk jadi hal indah buat orang lain. Dan percayalah, saudaraku, pertemuan kita ini akan indah kalau kita ketemu lagi. Jadi jangan sampai enggak lihat program solusi. Apalagi Anda kan sibuk, makin diberkati Tuhan. Amin. Jadi jangan lupa update terus ya di www.jawaban.com. Terima kasih sudah bersama dengan kami dan terima kasih sudah sepakat untuk melibatkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam kuasa Tuhan, apapun masalahnya pasti ada solusi. Tetap semangat, tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia.